Oknum anggota TNI Al Serka AA menuduh bos rental mobil Ilyas Abdurrahman anggota sindikat mobil curian. Momen itu terjadi saat Ilyas Abdurrahman bersama rombongan ingin mengambil mobil Honda Brio yang disewa pelaku Ajat Supriyatna, AS. Bahkan Serka AA sempat mengancam akan menabrak Ilyas Abdurrahman sebelum melakukan penembakan di res area KM 45 Tol Tangerang Merak pada Rabu, tanggal 1 Januari tahun 2025, lalu. Hal ini diungkapkan oleh anak Ilyas, Rizky Agam Putra. Dia mengatakan, ancaman tersebut diterima Ilyas saat berhasil menemukan mobil rental merek Honda Brio di kawasan Kecamatan Saketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Agam mengungkapkan, sebelum ditemukan, GPS dari mobil tersebut diketahui telah dicabut. Selain diancam akan ditabrak, kata Agam, juga menuduh Ilyas sebagai anggota sindikat mobil curian. Pas kita berhentiin mobil itu, Bapak turun. Langsung yang mengaku dari TNI Al. Saya ini TNI Al. Kamu itu sindikat ya atau saya tembak sekarang? Kata Agam menirukan perkataan orang yang mengaku TNI Al itu. Dikutip dari YouTube iNews pada Selasa, tanggal 7 Januari tahun 2025. Ilyas, cerita Agam, langsung membantah tuduhan dari TNI Al tersebut. Selanjutnya, Ilyas mengaku sebagai pengusaha mobil rental. Namun Serka AA disebut oleh Agam tidak menggubris penjelasan dari Ilyas. Ayah saya bilang, bukan, sindikat, saya pemilik mobil. Oknum TNI Al mengatakan, saya tidak mau tahu. Kamu minggir atau saya tabrak, cerita Agam. Lalu di waktu yang sama, Agam mengungkapkan ada mobil Sigra yang tiba-tiba berhenti di lokasi. Mulanya, mobil tersebut berhenti dikira ingin mengetahui peristiwa yang terjadi. Ternyata, mobil Sigra itu tiba-tiba menabrak paman Agam. Om saya jatuh. Segala macam. Saya bantuin om saya. Sigra dan Brio pun kabur. Lari, jelasnya. Meskipun dilarikan ke rumah sakit umum daerah, RSUD, Balaraja, hanya Ramli yang berhasil menjalani perawatan intensif setelah dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, RSCM, Jakarta. Siapa saja yang terlibat dalam penembakan bos rental mobil? Sebanyak 5 pelaku terlibat dalam penembakan yang terjadi pada Kamis, tanggal 2 Januari tahun 2024, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dari 5 pelaku, 3 diantaranya merupakan anggota TNI Al, yakni Sertu AA, Sertu RH, dan KL Kaba. Sementara 2 lainnya adalah sipil yang saling mengenal satu sama lain. Penembakan yang terjadi di res area ini menyebabkan korban jiwa dan luka-luka serius. Dan hingga kini, penyelidikan lebih lanjut sedang dilakukan untuk mengungkap peran seluruh pelaku. Pangko Armadari, Laksamana Madya, Laksdia, TNI Denny Hendrata mengungkapkan dugaan motif dari anggota TNI Al, Serka AA yang melakukan penembakan terhadap Ilyas. Dia mengatakan anak buahnya sampai menembak Ilyas karena sebagai upaya membela diri. Pasalnya, kata Denny, sempat adanya pengeroyokan terhadap anak buahnya tersebut. Jadi, kita saja kalau misalnya terdesak, dikeroyokkan pasti akan bela diri. Akan mencari suatu benda untuk membela diri. Mengamankan, dan mungkin digunakan ada senjata api dan itu kan senjata api dibawa. Jelasnya dalam konferensi pers di Markas Koarmada, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 6 Januari tahun 2025. Denny mengatakan, Sertu AA melakukan penembakan karena diduga dalam kondisi terdesak dan tidak berpikir bahwa yang dilakukannya berujung tewasnya seseorang yaitu Ilyas. Kendati demikian, Denny berjanji pasca kejadian ini, akan dilakukan evaluasi terkait penggunaan senpi oleh anggota TNI Al. Untuk evaluasi kita akan evaluasi tentang bagaimana penggunaan senjata api itu, tuturnya. Lebih lanjut, Denny menyampaikan, ada 3 anggota TNI Al yang terlibat dalam penembakan terhadap Ilyas. Mereka adalah Sertu AA, Sertu RH, dan KL Kaba. Denny mengungkapkan 2 orang di antaranya merupakan anggota dari Kopaska Armadai dan seorang lagi dari Kribontang. Saat ini ketiga anggota tersebut proses penyidikan di Puspomal, ujar Denny.